Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 9. Pagi ini Bapak sengaja membuat materi dalam bentuk video karena kita masih dalam pembelajaran daring. Dan video ini apabila kalian masih tidak mengerti bisa diputar-putar. Terus nanti perhatikan video ini karena nanti akan ada pertanyaan dalam setiap materi akan Bapak sisipkan pertanyaan. Pertanyaan nanti ditulis, diisi oleh kalian, dan nanti akan Bapak periksa minggu depan. Ya, perhatikan baik-baik sama kalian. Nah, pada hari ini Bapak akan membahas yaitu tentang mengolah hasil samping peternakan dan perikanan menjadi produk pangan. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, ada baiknya kita yang lakukan pertama kali sebelum belajar adalah berdoa. Yuk kita sama-sama saling berdoa. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita atau Tuhan selalu melindungi kita dalam keseharian kita dan terhindar dari penyakit yang sedang mewabah hari ini dan tahun ini. Yuk, kita berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Bapak mulai, berdoa, mulai. Nah, selesai. Kita mulai saja ya materi yang hari ini, yaitu mengolah hasil samping peternakan dan perikanan menjadi produk pangan. Nah, sebelum kalian melihat materi secara langsung, di sini kalian harus melihat dulu. Apa itu maksudnya hasil samping? Hasil samping adalah di mana setiap pengolahan makanan ada kalanya bagian-bagian dari hewan atau bagian dari perikanan yang bagian tersebut itu tidak termasuk dalam bagian utama dalam menu pengolahan tersebut. Contoh misalnya pada peternakan, misalnya pada ayam, hasil samping dari ayam itu apa? Nah, kalau daging itu adalah hasil utamanya, sedangkan hasil sampingnya adalah contoh misalnya bagian kaki atau yang disebut dengan ceker, bagian kepala. Nah, itu pun termasuk pada bagian hasil samping. Kalau pada ikan, hasil sampingnya bagian apa? Contoh misalnya kulit. Nah, nanti kita bahas lebih dalam ya. Hasil samping atau limbah dari peternakan dan perikanan merupakan sisa-sisa bagian dari hewan atau ikan setelah produk utamanya berupa daging diambil untuk dimanfaatkan sebagai produk pangan. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ini yang dimaksud dengan hasil samping. Jadi yang dimaksud di sini limbah sebenarnya ini masih bisa diolah. Ya, walaupun katanya limbah, bukan kayak sampah. Ya, limbah di sini berarti hasil daging yang sudah diambil, ada sisa-sisa, itulah yang bisa dimanfaatkan lagi. Jangan salah, walaupun limbah ini masih bisa menghasilkan cuan loh kalau diolah dengan baik. Kita lanjut ya. Nah, yang pertama, ceker ayam. Keberadaan ceker ayam sebagai hasil samping dari peternakan ayam perlu diolah kembali agar menjadi produk baru atau makanan yang memiliki nilai gizi tinggi. Siapa sih yang nggak tahu atau nggak pernah makan ceker? Enak kan ceker itu? Iya, kemarin juga kan ada ceker pedas dari kelompok dan kelas mana Bapak lupa ya. Terus, tulang daging sapi. Tulang memiliki banyak manfaat, salah satunya mengandung kolagen. Kolagen merupakan protein yang bermanfaat bagi struktur organik, pembentuk tulang, gigi, otot, dan kulit.
Teknik yang digunakan untuk memanfaatkan limbah tulang dilakukan dengan cara mengekstraksi tulang tersebut menjadi gelatin. Nah, kalau mengekstrakan seperti ini, kalau kita mungkin tidak bisa mempraktekannya, atau kalian mungkin nggak pernah mempraktekannya, ya. Tapi kalau dalam dunia usaha, gelatin ini sangat bermanfaat. Banyak produk yang bersumber dari gelatin ini. Nanti akan dibahas. Yang ketiga, kulit sapi dan kulit kerbau. Nah, kulit sapi dan kulit kerbau apabila ingin memiliki nilai ekonomi yang tinggi, ini harus diolah kembali, ya. Tidak bisa kita sajikan misalnya kulit kerbau saja tanpa diolah. Kalau misalnya Pak ada Pak kulit kerbau yang dijual langsung mentah, iya itu juga pun harus diolah kan. Contoh misalnya rambutnya dihilangkan, ya kan? Dicuci, bagian-bagian yang tidak baik itu dibuang. Nah, itu masuk dalam pengolahan. Ada yang lebih bagus lagi menghasilkan nilai ekonomi tinggi, yaitu adalah dibuat sebagai kerupuk atau rambak. Kalau di kita mungkin dorok dog mungkin ya. Nah, caranya seperti ini. Setelah dikeringkan dan digoreng, kulit dari sapi atau kerbau yang tebal biasanya dapat dibuat menjadi rambak goreng atau rambak sayur. Kalau rambak goreng ini kerupuk, kalau rambak sayur ini jadikan kerupuk tapi nanti dia dilayukan. Jadi bisa digoreng atau dimasukkan ke dalam kuah seperti itu. Rambak sayur biasa dikenal dengan istilah krecek. Kulit sapi dan kulit kerbau di Indonesia paling banyak didatangkan dari Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. Jangan salah, di Pandeglang pun ada, ya. Dan ini terkenal di kita dengan nama dorok-dok. Rasanya kayak gimana coba? Enak kan? Gurih. Iya, sangat gurih. Dan ini cocok sekali dimakan apabila menggunakan kita lagi makan soto, sop, bakso. Rasanya. Lanjut. Kulit sapi yang sudah dipisahkan dari bagian daging dibersihkan dengan cara digantung. Mungkin ada beberapa cara ya. Ini salah satu caranya di sini adalah digantung. Ini biar dia bisa dibersihkan dengan mudah. Terus dipotong-potong irisan kulit sapi yang dijemur. Jadi setelah digantung seperti ini, dipotong-potong jadi kecil-kecil seperti ini, nanti dijemur. Ini harus benar-benar bersih. Kalau tidak bersih, nanti pembusukannya lebih berasa nanti. Ya, jadi harus benar-benar bersih. Nah, setelah kering, nanti ini akan menjadi bahan kayak kulit yang benar-benar kering lah, kayak apa ya? Kayak kerupuk lah gitu nanti, ya. Nanti kalau udah kering, ini enak pasti, tinggal digoreng. Mantap. Kulit ikan lele buat kerupuk. Ikan lele merupakan jenis ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan lele mengandung vitamin D yang tinggi, asam lemak omega 3 yang rendah, dan asam lemak omega 6 yang tinggi. Wah, ini sangat bagus buat otak kalian. Dalam pengolahan lele, kalau kalian kok kulit lelenya dipisahkan dengan daging. Kalau di kita main goreng aja enak kan? Iya, betul. Kalau kita mungkin seperti itu, tapi akan berbeda cerita apabila lele ini dibuat dalam bentuk dendeng. Daging dendeng dari lele sekarang sudah banyak. Dan kalau dendeng itu kulitnya tidak dibawa, jadi dibuang. Daripada dibuang, berarti kita olah. Kita keringkan, kita cuci dulu, bersihkan, dikeringkan dengan cara jemur. Karena kulit lele ini kan
lebih tipis daripada kulit kerbau sama sapi, jadi dia kan pasti akan cepat kering, gitu ya. Nah, ada syarat ikan lele berkualitas menjadikan kerupuk kulit ikan. Nah, ini ada syaratnya. Ya kan, sudah Bapak buatkan di sini. Yang pertama itu ikan lele yang masih segar, pasti. Karena kalau sudah busuk, mau diolah seperti apapun akan tetap berbau busuk. Kulit lele bersifat liat, tidak mudah robek. Kulit lele memiliki ketebalan minimal 0,5 mm atau setengah senti 0,5 mm itu. Kulit lele kuat dan tidak mudah hancur. Nah, kalau yang masih segar, ini sudah pasti kuat dan tidak mudah hancur. Tapi kalau sudah busuk, wah ini sangat mudah sekali hancur. Lanjut, kulit dan kepala udang. Udang banyak mengandung protein, kalsium, namun rendah energi. Udang dapat diproduksi untuk dijadikan kerupuk, ebi, dendeng, gerinting, terasi, dan petis. Siapa coba yang belum pernah makan udang? Sudah kan? Rasa udang kayak gimana coba? Wow, luar biasa. Tapi ada kan bagian udang yang harus dibuang? Iya kan? Contoh misalnya, kalau udangnya besar, pasti kepalanya itu akan dibuang. Karena dia keras. Kalau udangnya besar juga, pasti kulitnya udang itu yang membungkus, pasti dibuang juga karena keras. Kalau yang masih kecil-kecil mungkin bisa lah kita goreng kering, kita makan. Tapi kalau yang sudah besar, keras ini. Nah, salah satu cara pengolahan kulit udang ini, kita buat dalam produk yang berbeda lagi. Contoh, kepencet maaf. Contoh misalnya, kulit udangnya. Kita bisa keringkan, ditumbuk, jadikan pakan ternak. Itu paling suka itu. Campur dengan dedak, hewan-hewan itu banyak mengandung protein dan kalsium. Bagus buat pertumbuhan hewan. Ya. Atau di sini dibuat eh, kerupuk, ebi. Ebi itu dikeringkan ya. Dendeng, terasi, dan petis. Petis ini nanti kita bahas. Lanjut. Pengolahan produk hasil samping, peternakan, dan perikanan. Contoh nih, kalau tadi kan kita mengenal produk-produk hasil samping, sekarang pengolahannya. Nanti akan Bapak bahas. Yang pertama, sup iga, atau mungkin kalian mengenal adalah sop iga. Iga ini bisa iga kambing, iga sapi, iga kerbau. Wow, namanya sop iga pasti terdengarnya enak. Sop iga adalah makanan yang dibuat menggunakan bahan daging yang masih menempel pada tulang iga atau tulang rusuk. Tulang iga itu tulang rusuk ya. Nah, ini contohnya sop iga. Segar sekali, apalagi kalau siang hari. Sangat segar. Kerupuk ceker ayam. Nih, ini ceker ayam yang sudah tidak dipakai dalam pengolahan utama. Kita buang kulitnya, ya kan? Kita buang. Kita pisahkan kulitnya dari tulangnya. Setelah itu masukkan ke dalam tepung, digoreng kering. Mantap. Ini banyak terkenal di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di Bandung juga ada. Ya, mungkin di Pandeglang belum. Tapi ini rasanya gurih sekali. Lanjut. Gelatin. Ini dari peternakan yang tadi sudah Bapak sebutkan. Gelatin itu diambil dari tulang tadi kan, diekstrak. Nah, inilah manfaatnya. Ada kosmetik, farmasi, kedokteran, luar biasa kan ya. Kok bisa gelatin buat itu? Nah, buat kesehatan. Contoh misalnya gelatin itu buat namanya pembungkus kapsul. Kapsul.
Kalian tahu kapsul kan? Obat yang dihaluskan cuman dibungkus sama kulit kapsul. Nah, itu contohnya dari produk gelatin ini. Itu ada industri teknik, fotografi, luar biasa kan ya. Banyak digunakan sebagai produk pangan juga. Ya udah pasti kalau produk pangan mah. Nah, itu manfaat dari gelatin. Lanjut. Nah, inilah salah contoh-contoh yang Bapak ambil makanan yang menggunakan bahan tambahan gelatin. Sudah pasti mirip seperti agar-agar. Itu ya. Mirip sekali seperti agar-agar. Krecek dan rambak. Nah, krecek dan rambak, lihat ini kalau kita mungkin mengenal dengan nama dorokdok ya. Kalau di daerah lain namanya krecek. Bahannya tetap dari kulit daging sapi atau kerbau. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama. Siap-siap ya untuk pertanyaan yang pertama. Tadi kita sudah membahas tentang sup iga sapi. Nah, pertanyaannya gini. Apabila kalian membuat sop iga atau masakan apapun yang berkuah, tapi ternyata keasinan, bagaimana cara kalian untuk merubah masakan atau sayur tadi yang keasinan agar bisa dikonsumsi? Sok, silahkan jawab di buku catatan kalian. Sudah paham kan? Oke, lanjut materinya. Petis udang. Mungkin kalian akan asing dengan nama petis udang. Apa sih ini petis udang? Nah, petis udang ini adalah masakan khas Nusantara yang paling banyak dipakai itu di daerah Jawa Tengah. Ini sumbernya dari udang. Jadi, kepala atau kulit udang yang diolah dapat menjadi produk yang bernilai secara ekonomis. Ini rasanya kayak gimana, Pak? Manis, gurih, seperti itu ya. Ini rasanya seperti itu. Warnanya dia pasti akan warna hitam atau lebih gelap. Ya, ini namanya petis udang. Petis udang biasanya suka dimakan atau dijadikan sambal untuk makan dengan gorengan. Ini sangat enak sekali ya kalau dengan gorengan dicocol, mantap. Oke, lanjut. Penyajian dan pengemasan olahan bahan pangan dari hasil samping, peternakan, dan perikanan. Penyajian. Penyajian merupakan salah satu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan. Betul nggak? Betul. Sebagus-bagusnya kalian membuat makanan, tapi kalau ditaruh berantakan, gimana sih ngelihatnya? Pasti ngelihatnya, bentuknya aja seperti itu, gimana rasanya? Nah, orang pasti akan menilai seperti itu. Makanya kemarin, Bapak ketika kalian praktek itu, penyajiannya harus menggunakan bahan yang berkualitas. Tujuannya apa? Menarik perhatian. Buat di iklannya juga dilihat penyajiannya seperti apa, itu menarik perhatian. Jadi kelihatannya bagus gitu ya. Penyajian penting. Penyajian itu sangat penting. Fungsi penyajian makanan itu memberi keindahan pada menu masakan atau makanan yang disajikan. Tadi sudah Bapak bahas, menambah selera makan. Betul. Coba kalian kalau tidak menyajikan dengan baik, contoh misalnya, bikin minuman. Nih, misalnya ada minuman. Kemarin gini kan, ada layarnya. Sini sirup, sini ada es gitu kan. Ada layar seperti ini. Terus di sini selasi, ya kan? Dikasih eh, apa kemarin ya? Soft drink ya kayak Sprite gitu kan. Ini kan ada layar-layar seperti ini sangat menggugah selera. Mantap. Menghormati tamu, betul pasti. Pengemasan.
Kalau pengemasan itu merupakan sistem yang terkoordinasi untuk mempersiapkan barang untuk didistribusikan, dijual, disimpan, dan dipakai. Pengemasan berfungsi untuk menempatkan hasil pengolahan menjadi bentuk yang mudah untuk disimpan, diangkut, dan didistribusikan. Nah, kalau penyajian itu biasanya diletakkannya di piring, ya kan? Kalau pengemasan itu biasanya diletakkannya di bungkus yang bisa dibawa-bawa. Tujuan dari pengemasan membuat usia penyimpanan makanan atau bahan pangan menjadi lebih lama. Kalau ini contoh adalah pengemasan dalam bentuk pengalengan. Wah, ya kan? Mencegah rusaknya industri bahan pangan, sama betul. Memudahkan distribusi bahan pangan, biar mudah dibawa, betul. Menambahkan estetika dan nilai jual bahan pangan. Syarat-syarat pengemasan memiliki permeabilitas udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang dikemas. Contoh misalnya sarden. Sarden. Lihat pengemasan dari sarden. Ya kan? Udara tidak bisa keluar masuk. Untuk apa? Mencegah biar dia tidak busuk. Jadi awet. Terus tidak beracun, pasti. Kedap air. Betul. Tahan panas, mudah dikerjakan secara maksimal, harganya relatif murah. Hal-hal yang dicantumkan pada label kemasan, nama makanan atau merek dagang. Karena kemasan itu ketika eh, Bapak nyebut misalnya sarden, kalian bisa membayangkan kan? Nah, itu adalah merek dagang. Komposisi. Ini selalu ada nanti di kemasannya itu nama perusahaannya harus ada, nomor pendaftaran, kode produksi, semua ada dalam kemasan. Ya. Nah, dalam pengemasan ini penting karena ini adalah memperkenalkan produk tanpa harus promosi. Jadi pengemasan itu harus benar-benar menarik perhatian konsumen. Nah, itulah pembahasan kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan eh, materi dan ilmunya. Nah, sekarang masuk pertanyaan nomor 2. Apa saja sih pertanyaan nomor 2? Nih, sekarang Bapak tanya ya. Pertanyaan nomor 2. Mengapa kemasan begitu penting terhadap produk yang ingin kita jual? Itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Terakhir ini ya, nomor 3. Tuliskan langkah cara pembuatan kerupuk kulit sapi atau kerbau. 3 tadi yang Bapak tunggu nanti buat dikumpulkan minggu depan. Insya Allah kita sudah bisa PTM. Ya. Oke, sampai sini dulu materi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat semua. Dan ingat, selalu jaga protokol kesehatan.